Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Sampai hari ini, semua karena anugerahnya kita boleh melalui hari demi hari. Sungguh besar kasih setia Tuhan bagi kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menghadap tahta Tuhan yang Maha Kudus. Kita tanggalkan segala beban dan masalah yang ada, karena sesungguhnya kita percaya bahwa semuanya sudah diselesaikan dan pasti ada jalan keluarnya. Ini kami Tuhan, bersama sesi rumah kami datang menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, membawa pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, dan biarlah kami maksimalkan roh-Mu yang ada pada kami, untuk bersama-sama kami memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau nyatakan besar setiamu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Setiamu bagi kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu hari lepas hari. Setiap hari kami merasakan berkat-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Karenanya kami mau terus nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami menyatakan betapa hebatnya Engkau Tuhan.
besar dan penuh kuasa. Engkau yang berjalan atas hidup kami, karena ya kami percaya dan kami berpegang teguh pada setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh hebat, Engkau yang terhebat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami punya Engkau yang terus bekerja atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, dan biarlah kami nyatakan betapa hebatnya Engkau Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Hiera la bara la baya shikira la bara la bara la bara la bara la baya shikira la bara la bara la bara la bara la hiera la bara la baya shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la baya shikira la 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 hiera la bara la baya shikira la 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 bara la bara la baya shikira la 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 la. Sungguh hebat Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Never bow, Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji. Engkaulah Tuhan penyembuh kami dan pemulih buat kami. Haleluya.
menguatkan kami Tuhan. Karenanya Tuhan, biarlah hidup kami selalu seturut dengan firman-Mu. Biarlah Engkau terus ada di dalam kami dan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup kami mengikuti kehendak-Mu, dan biar hanya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya rencana-Mu jauh terlebih indah. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Tak ada satupun janji-Mu ya Tuhan yang tidak tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Haleluya Yesus. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Biar firman-Mu terus membersihkan kami ya Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Kami mau hidup di dalamnya Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku, kami menjadi bagian-Mu ya Tuhan. Haleluya, ajar kami untuk selalu taat perintah-Mu ya Tuhan. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di dalamku, Kau di dalamku. Haleluya. Dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Biar hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan
Tebarkan bagiku melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tebarkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan kami ya siap mendengarkan firman-Mu dan buat kami semua Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah roh pewahyuan turun ke atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar dengan segenap hati dan menerimanya dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi walaupun tetap masih dalam suasana online seperti ini. Rasanya saya sudah rindu sekali sama semua saudara dan udah nggak terlalu betah gitu ya. Saya cuma bertemu dengan saudara atau sharing dengan saudara cuma lewat HP atau video call. Rindu sekali berjabat tangan, berpelukan di dalam rindu dan kasih Tuhan. Kemudian kita sharing lagi face to face, indah ya. Setelah situasi seperti ini, kita semakin menyadari betapa indahnya berkumpul bersama saudara seiman. Saling mengasihi, tidak selamanya mulus, ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, tapi hasil akhirnya saling menerima dan saling mengasihi. Indah ya. Saudara, sebelum saya share firman Tuhan ini, saya ajak saudara semua berdoa dulu ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali saat ini Bapa, hamba mengunjungi semua saudara-saudara hamba di dalam Engkau yang tergabung dalam gereja Karis ini Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Hati dan pikiran kami terbuka untuk apa yang Kau inginkan melalui hidup kami. Kuat kuasa-Mu lah yang memampukan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab di Mazmur 103 ayat 5. Judulnya atau perikopnya, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, tetapi di ayat 5-nya, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Apa hubungannya? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara,
di masa pandemi ini, saya yakin kita semua tersadar tentang satu sikap hati yang menjadi kebahagiaan di mata Tuhan, satu sikap hati yang menjadi dasar kita sebagai anak Tuhan, satu sikap hati yang menandakan identitas kita sebagai anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Identitas kita juga sebagai orang Kristen yang memuja dan menyembah Tuhan Yesus. Apa itu? Belas kasihan. Ketika penderitaan ini begitu mengglobal di seluruh dunia, kita tidak bisa bilang itu deritamu. Kita nggak bisa bilang aku urus urusanku. Sebab satu tertular, bisa beberapa orang tertular. Kita juga nggak bisa bersikap yang jangan lagi berhubungan satu dengan yang lain. Sekalipun ada human distancing atau misalnya ada jaga jarak dan sebaiknya di rumah tanpa mengurangi tentang prokes yang ada ya. Saya tidak bicara tentang kita harus melanggar karena kita bersama di dalam Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, kita harus selalu bersama-sama terus melanggar prokes. Oh enggak, bukan itu. Tetapi satu tindakan di sini yang memang yang pada akhirnya menjadi seperti bagian dari seluruh manusia saat ini, yaitu belas kasihan. Belas kasihan di tengah-tengah penderitaan yang ada, di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah khawatir, ketika ada orang mungkin atau misal teman yang terkena, langsung kalau bisa telepon, bagaimana kondisi kamu, bagaimana, yuk makan ini ya, minum ini ya, ya udah nanti aku kirimin ini ya. Rasa itu seperti apa ya? Seperti yang sebetulnya selama ini mungkin hanya milik beberapa kelompok atau beberapa komunitas yang menggemakan itu, tetapi di saat ini truk serentak semua melakukan itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus melakukan lebih dari itu. Dari sekedar menyapa, dari sekedar kamu kondisinya bagaimana, kita masuk ke dalam berdoa buat mereka, ada kesempatan yang bisa menolong kita untuk berdoa secara langsung bagaimana caranya. Dan saya kagum sekali setiap tindakan-tindakan belas kasihan yang dilakukan di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah situasi ini, Tuhan mematangkan, Tuhan mendewasakan satu sikap hati yang membuat dia bahagia. Belas kasihan. Seperti dalam ayat ini, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Karena sebenarnya saudara, keinginan berbuat baik, keinginan untuk mengasihi, keinginan untuk menolong, keinginan untuk berbagi, itu semua Tuhan yang taruh di dalam kehidupan kita. Tuhan yang taruh di dalam hati kita. Karena manusia pada dasarnya adalah egois dan masa bodoh. Lulu gua itu hukum manusia. Tetapi ketika seseorang begitu besar keinginannya menolong orang lain, ketika seseorang hasratnya tentang membagikan kebaikan atau melakukan kegiatan yang mencerminkan tentang kebaikan, itu sebetulnya satu hasrat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kalau bicara tentang hasrat, itu satu keinginan yang begitu, yang keluar dari hati kita, bahkan dari lubuk hati yang paling dalam. Dan hasrat itu satu keinginan yang begitu kuat, yang sanggup menerabas segala rintangan. Dan Tuhan katakan, dialah yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ketika hasrat itu termanifestasi, dia tidak peduli
itu untungnya berapa, ruginya berapa. Contohnya, misalnya kita berhasrat cinta, hasrat cinta kita kepada seseorang begitu besar, begitu kuat. Kan kita berani nerabas apa aja ya. Bodoh amat bapaknya kumisnya melintang, ya kan, punya celurit begitu panjang. Pokoknya aku menghadap demi cintaku kepadanya. Satu hasrat yang ada di dalam diri itu akan termanifestasi yang sekali lagi tidak memusingkan arah yang melintang. Dia akan melakukannya. Nah, ini Tuhan katakan, Dia yang memuaskan hasratmu, hasrat kita dengan kebaikan. So jangan tunda. Jangan tunda, jangan memperhitungkan ketika sesuatu yang baik, ketika sesuatu yang akan membawa kebahagiaan, ketika hasrat kita, hati kita begitu ingin menolong, begitu ingin tenaga pikiran kita tercurah untuk satu situasi atau untuk seseorang, lakukan, jangan takut. Tuhan yang akan memampukanmu. Kan Tuhan bilang, ya kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hal yang sama dan setara, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada satu lirik lagu, semoga saya nggak fals ini, tapi liriknya begini. Loving God, loving each other, making music with my friend, loving God, loving each other, and the story never ends. Mengasihi Tuhan artinya mengasihi sesama. Membuat musik bersama teman. Mungkin kita bukan berteman dengan yang sesama musisi atau bisa bermain musik atau menciptakan musik atau lagu. Tetapi kita mencintai Tuhan, mencintai sesama lewat apapun. Dan kisah itu tidak akan pernah berhenti. And the story never end. Kisah tentang berbuat baik, kisah tentang mengasihi, kisah tentang berbagi hidup tidak akan pernah berakhir. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bahkan ketika nanti kita di surga, yang full di sana adalah full kasih. Jadi kasih tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Terus kenapa kita harus stop? Saya nggak pernah stop mengasihi orang. Oke. Betul. Tapi tanpa sadar. Kita stop memanifestasikan kasih. Orang itu kurang ajar sama saya, nggak tahu terima kasih. Ngapain ngurusin orang yang nggak tahu berterima kasih? Ngapain berteman dengan orang yang nggak menguntungkan? Memang dalam firman Tuhan jangan bergaul, pergaulan yang tidak baik akan merusak hal-hal yang baik. Itu bicara tentang hikmat dan keputusan kita. Tetapi bicara tentang belas kasihan dan kasih yang tiada batas atau kasih yang tidak pernah berhenti adalah tentang kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri kita oleh karena kasih dan belas kasihan adalah hati Tuhan sendiri. Saya kasih kesaksian. Saya kadang kalau suka nggak betah, kalau saya makan, di sebelah saya nggak makan. Jadi supaya sama-sama makan, mendingan saya beliin bareng-bareng. Saya suka. Nah, di tempat saya tinggal saat ini dengan keponakan saya di satu apartemen, satu kali saya lihat ada OB apartemen, dia kerja bagus, dia semangat, tapi tiba-tiba hati saya menangkap seperti ada yang dia seperti sedang bersedih, kayak sedih sekali. Dan itu nggak bisa disembunyikan. Tapi dia kerja enggak, sampai pojok-pojok semua dia rapi, dia kerja semangat, nggak asal-asalan. Saya lihat cara ngepelnya pun bagus semua. Terus akhirnya saya tergerak, saya mau tawarin kue. Saya panggil, makan kue yuk, karena kan memang nggak boleh dimakan di tempat, kan harus dibawa. Yuk, saya ini mau kue apa? Tapi terus di hati saya ada bilang, kasih dia nasi. Enggak, saya sudah beliin kue.
Sudah. Dah. Oke, saya beliin kue. Pas saya mau ambil nasi saya, suara itu keras sekali. Kasih dia nasi. Oh, oke. Jadi saya beliin. Saya nggak tahu dengan apa yang terjadi. Setelah itu saya baru ngerti. Banyak OB, satpam. Mereka banyak yang nggak terima gaji full. Saya nggak tahu. Mungkin OB saat ini, ya OB saat itu yang saya lihat itu mungkin dia lagi lapar. Atau uangnya pas-pasan buat beli nasi nggak cukup. Dan suara itu yang menuntun saya harus beliin dia berapa banyak. Kalau kita mau memperhitungkan tentang terima kasih, kalau kita memperhitungkan kalau saya berbuat baik, ada satu standar, ada satu situasi yang harus saya dapat. Bagaimana dengan hal ini? OB itu bukan keluarga saya. Kami nggak berteman akrab, saya cuma tahu saat itu. Tapi apakah itu keluar semata-mata dari keinginan saya saja? Tidak. Saya dan saudara, kita sama-sama manusia. Kalau sampai kita bisa lakukan itu, hasrat yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Dan tahu setelah itu apa yang saya rasa? Saya bahagia. Saya bahagia. Cuma bahagia saat ini, kebahagiaan itu begitu mahal harganya. Saya bahagia. Kemudian hari berikutnya, saya beli kue. Kue sus, rencananya itu untuk keponakan saya. Tapi saya cobain satu, begitu saya gigit, itu isi susnya itu basi. Saya tanya sama yang jual, Ibu, ini yang jual kue Ibu? Bukan, itu punya si Bapak Anu nitip ke saya, kesian, Bapak itu kesian sekali. Terus, oke, saya nggak tahu kasihannya karena apa. Terus kuenya itu saya digerakkan untuk beli semua kue sus itu, nggak banyak, harganya juga cuma 2.001. Ada 20 biji. Saya digerakkan untuk beli semuanya. Tapi bukan saya makan, saya buang karena basi semua. Setelah saya bayar, ibu yang dititipin kue itu sampai puluhan kali bilang terima kasih. Ibu terima kasih, terima kasih. Kenapa? Rupanya bapak yang titip kue itu dia sakit keras, sakit paru-paru dan harus dirawat. Memang kan dirawat pakai BPJS. Tapi dia belum datang ke rumah sakit karena dia nggak punya uang buat ongkos ke rumah sakit. Juga nanti kalau dia balik dari rumah sakit, dia hidup sendiri, bapak ini hidup sendiri. Saudara, kalau saya perhitungkan buat apa? Buat apa sus basi ini saya beli semua? Buat apa? Kita juga dikasih otak dong sama Tuhan, cerdas dong, cerdas. Perhitungkan. Kalau itu, kita juga harus punya hikmat. Oke, hikmat siapa? Saudara, kita yang telah dibeli, harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Kita yang telah dibeli dan yang kita menjadi anak oleh karena darah Yesus. Kita memanggil Tuhan Bapa oleh karena kita anak oleh darah Yesus. Dan yang telah memenuhi kita dengan hasrat kebaikan. Pakai itu saudara. Kembali ke judulnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, kita sedang memuji Tuhan. Kita sedang menyembah Dia. Kemudian kalau saya ajak juga saudara ke ayat 10-nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sama Tuhan memberlakukan hal itu kepada hidup kita. Berlakukanlah itu juga kepada orang lain. Ketika kita mau melakukan hal yang baik, ketika kita melakukan hal yang membuat orang lain berbahagia, jangan hitung semua kesalahannya. Lakukan saja dulu. Sekalipun mungkin itu perih, sekalipun itu saudara harus menangis. Tapi lihat bagaimana Tuhan akan memberikan satu kemampuan, satu kebahagiaan yang berlipat ganda atas hidupmu. Mari di tengah situasi ini, nyatakan Yesus lewat hidupmu. Melalui apapun yang engkau lakukan. Kalau Tuhan suruh engkau menghampiri orang yang pernah memaki kamu, memfitnah kamu, gak berterima kasih. Kalau Tuhan suruh hampiri, bawa nasi goreng, bawa. Jangan takut, sebab pembelaan Tuhan sempurna atasmu. Saya akan tutup dengan dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai dan jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik, karena bila tiba waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kemampuan berbuat baik Tuhan yang sudah penuhkan di dalam hasrat kita. Mari kita on-kan itu. Mari kita on-kan itu. Sebab ketika kita melakukan hal yang baik kepada siapapun tanpa pamrih, kita sedang memuji Tuhan. Bukankah pujilah Tuhan hai jiwaku, kemudian Tuhan katakan dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara, terus berbuat baik, jangan jemu ya, jangan jemu, jangan takut. Sebab perkara upah itu Tuhan puja. Jangan takut, jangan takut. Mari saya ajak saudara berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman yang telah kami dengar tertera di hati pikiran kami dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau membuat Engkau bahagia. Kami mau Engkau tersenyum atas kami. Karena kebahagiaan tiada tara ketika Engkau melepaskan senyum-Mu atas kami. Kami mau kemampuan daripadamu terus menyertai kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami, pakai kami untuk menyatakan Yesus di dalam kami dan kami di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Saya rindu saudara semua. Nanti kalau udah ini semua berlalu, kita nongkrong lagi ya. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang iya dan amin. Kami menyambutnya dengan sukacita melimpah. Karena kami tahu Tuhan, dan kami mau terus berkatakan, seumur hidup kami memerlukan Engkau. Bahkan di tengah kondisi dunia yang semakin seperti ini Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau. Kami memerlukan keajaiban-Mu terjadi atas hidup kami, atas kehidupan bangsa dan negara kami. Dan firman-Mu lah yang sanggup mengubahkan semuanya. Firman-Mu yang ya dan amin, berkuasa untuk memulihkan, berkuasa untuk menyembuhkan Tuhan. Karena kami mau terus berkatakan, Tuhan, ini kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami berusaha keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Tuhan. Haleluya Yesus. Sesungguhnya kemanakah kami akan mencari selain hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Haleluya. Kemanakah kami berseru
ini kami datang dan bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah membawa gereja ini, gereja Karis, bersama gembala, jemaat, staf dan semua pelayan yang ada, bahkan cabang-cabang gereja Karis Tuhan di berbagai daerah. Kami mau katakan kami mau bersyukur untuk Allah yang luar biasa. Tuhan, keadaan menjadi semakin sulit, keadaan semakin tidak menentu, keadaan semakin tidak sesuai dengan harapan setiap kami. Tapi satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami yakini, bahwa kasih-Mu tidak berubah, bahwa tangan-Mu yang berkuasa tidak berubah, bahwa kami Tuhan, gereja ini dan semua jemaat yang ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan ketika ada jemaat yang diizinkan sakit, ada beberapa orang Tuhan yang saat ini sedang terbaring lemah, bahkan ada sebagian orang yang sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kami tahu tangan-Mu yang berlubang paku sedang menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus. Dari tempat ini pun kami mau memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, Indonesia sedang memerlukan Engkau, Indonesia sedang membutuhkan Tuhan, Indonesia sedang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika umat-umat Tuhan, ketika gereja-gereja-Mu datang dan berdoa kepadamu, maka Engkau sedang melawat Indonesia, Engkau sedang memulihkan Indonesia, Engkau sedang membawa Indonesia keluar dari masalah Tuhan, Engkau sedang membawa Indonesia pada satu kesembuhan dari pandemik yang sudah terjadi sekian lama ini Tuhan. Tuhan, biar setiap kami membawa iman kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ketika tangan-Mu turun atas Indonesia, ketika kuasa dan kemuliaan-Mu turun atas Indonesia, maka terjadi pemulihan, ekonomi dipulihkan Tuhan Yesus, pendidikan dipulihkan, sosial budaya dipulihkan, keamanan dipulihkan Tuhan. Bahkan kami mau berkata Tuhan, kami bersama-sama, kami berdoa bahwa pandemik ini akan kami lewati bersama-sama dengan pemerintahan yang ada, dengan semua rakyat Indonesia akan bergandengan tangan menghadapi kesulitan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami tahu Tuhan, Indonesia akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, Indonesia akan menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa, Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan untuk diberkati dan untuk menjadi berkat.
Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya.